Cecilia Demak Purba dengan NIM 22 10 10 20 11 93. Relevansi studi logika, penalaran, dan argumentasi hukum. Dewasa ini dalam wacana publik, khazanah intelektual, dan praktik hukum di tanah air, serta peran logika dan penalaran hukum dalam studi ilmu hukum semakin diperhitungkan. Banyak pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi lawyer, hakim, jaksa, dan praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena logika dan penalaran hukum serta argumentasi hukum membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip dan asumsi aturan serta proposisi dan praktik hukum. Hanson dalam buku Legal Method, Skill, dan Reasoning menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika dan penalaran hukum serta argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio atau akal budi manusia. Kemampuan semacam ini tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum, melainkan juga dalam seluruh bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum. Harus diakui bahwa konsep pemahaman dan studi tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum meskipun sering didiskusikan dalam hukum tetapi jarang dijelaskan, dielaborasi, dan ditelaah secara memadai. Mahasiswa hukum sering dituntut untuk berpikir seperti seorang ahli hukum, to think like a lawyer. Mereka diharapkan kelak mampu menganalisis kasus hukum melalui medium penalaran hukum dalam kasus-kasus hukum, entah dalam wilayah publik, akademik, atau pengadilan. Di samping itu, mahasiswa pun diharapkan mampu memahami secara kritis, rasional, dan argumentatif teori, rumusan, undang-undang, opini, maupun pendapat hukum. Pandangan tradisional bahwa hukum berisikan premis-premis yang komplit, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif, dan konsisten perlu dipikirkan ulang. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua problem hukum, terutama kasus yang dibawa ke pengadilan, sudah jauh ditinggalkan. Pandangan Justice Holmes bahwa nafas hukum bukan persoalan logis melainkan persoalan pengalaman sudah ditentang berbagai pihak. Menurut Ross tahun 2006, sebagai seorang praktisi hukum, mengatakan bahwa proses pengadilan di tingkat banding lebih bekerja berdasarkan statuta, konstitusi tertulis, dan prinsip-prinsip logika untuk mengungkap kebenaran sebuah kasus daripada pengalaman atau kenyataan. Dalam proses pengadilan, tingkat pertama misalnya, terdapat unsur logis atau logos, kedua persuasi atau retorik, yang ketiga emosi atau patos, dan keempat karakter personal atau etos ikut berperan sebagai sarana advokasi. Tetapi tidak demikian halnya dengan jika proses pengadilan sudah memasuki tahap banding. Dalam proses pengadilan di tingkat tahap banding, pemahaman terhadap logika dan penalaran hukum menjadi syarat utama, karena yang diperiksa bukanlah perkara melainkan memeriksa pemeriksaan perkara. Dalam proses ini, semua argumen logis diperiksa keabsahannya dan kebenarannya. Memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum atau decision making bukan sekedar persoalan penalaran induksi atau deduksi atau analogi, tetapi tuntutan agar setiap putusan dapat dinalar secara akal, sehat, dan logis selalu merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar. Bahkan keharusan tersebut bukan sesuatu yang dapat dituntut setelah menghadirkan fakta-fakta dalam proses hukum, melainkan inherent dalam proses hukum itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa logika dan penalaran hukum selalu relevan karena logika dan penalaran hukum yang pertama menjamin keahlian suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada kebenaran dan keadilan. Yang kedua, membantu para calon praktisi hukum atau lawyer, para jaksa dan hakim untuk menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta-fakta dan data serta argumentasi hukum. Yang ketiga, pemahaman terhadap prinsip-prinsip, penyimpulan logis,
baik deduksi, analogi, maupun generalisasi, induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah. Yang keempat, domain utama dan esensi lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekadar logis. Para ahli hukum umumnya terlibat dalam aktivitas seperti konsultan, pembuatan kontrak, perjanjian, akta, penyelesaian sengketa, perselisihan, pembelaan, dan dokumen hukum lainnya. Annyeonghaseyo, watashi no namae wa Rosa Amelia desu, NIM 22 10 20 11 92. Apakah logika dan penalaran hukum itu? Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani atau logikos yang berarti perhubungan dengan pengetahuan, perhubungan dengan bahasa. Kata Latin logos atau logia berarti perkataan atau sabda. David Stewart dan H. Gene Blockers dalam buku Fundamentals of Philosophy merumuskan logika sebagai thinking about thinking. Patterson merumuskan logika sebagai aturan tentang cara berpikir lurus, the rules of stars thinking. Irving M. Covey dalam buku Introduction to Logic merumuskan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Sementara penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain, dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran hukum merupakan sebuah bentuk pemikiran. Bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena penalaran masyarakat profesi mengembalkan pengertian. Tidak ada profesi tanpa. Sementara penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu profesi dengan profesi, dan menarik kesimpulan atas dasar profesi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Apa sih pengertian profesi itu? Pengertian profesi dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena penalaran masyarakat, profesi mengandalkan pengertian. Tidak ada profesi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa profesi. Penalaran hukum adalah penalaran prinsip-prinsip berpikir lurus atau logika dalam memahami prinsip, urutan, data, fakta, dan profesi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, dan persoalan. Dan profesi hukum yang ada, maka istilah penalaran hukum legal reasoning sejatinya tidak menunjukkan untuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini, tidak ada penalaran hukum tentang logika sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid. Tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami
dalam pengertian penalaran logika dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian jelas bahwa logika dan penalaran hukum itu selalu relevan karena logika dan penalaran hukum itu sendiri menjamin kesaksian suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada kebenaran dan keadilan. Membantu para calon praktis hukum, lawyer, dan jaksa dan hakim menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta data dari argumentasi hukum. Kemampuan dalam bidang ini merupakan mahkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam hal ini memutuskan suatu perkara hakim. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis baik deduksi maupun analogi dan generalisasi. Induksi tidak hanya berguna dalam memahami persoalan praktik dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah. Domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekedar logis. Baca logika, para ahli hukum umumnya terlibat dalam aktivitas seperti konsultan, pembuatan kontrak dan perjanjian, akte penyelesaian sengketa, perselisihan, pembelaan, dan dokumen hukum lainnya. Ada banyak faktor yang ikut berkontribusi pembentukan ahli hukum, lawyer, dan hakim yang baik. Logika bukanlah suatu-satunya. Halo, perkenalkan, nama saya Sufura Kamila Ramadina, NIM saya 221010200296. C. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian literer ini adalah metode penelitian kualitatif. Guna menjawab permasalahan di atas, saya mencoba memahami dan mencermati berbagai keputusan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum dari berbagai sumber buku, jurnal seperti mencermati praktik empiris pengadilan. Dua bentuk dasar penalaran indukasi dan dedukasi. Para logikawan umumnya membagi penalaran ke dalam dua kategori utama, yakni penalaran indukasi dan penalaran dedukasi. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru atau dengan rumusan lain. Indukasi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai permis yang kita miliki. Contoh, permis, Doni melanggar lalu lintas bukanlah yang menaati hukum. Jody melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Johanna melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Budi melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Kesimpulan, semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang mentaati hukum. Contoh di atas merupakan indukasi dalam pengertian generalisasi indukasi. Generalisasi induksi umumnya disingkat dengan induksi saja. Generalisasi induktif merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan umum atau universal dari data fakta menyatakan tertentu atau berdasarkan proposisi singular. Prosesi penalaran generalisasi induktif bersumber dari produser kerja Musken. Para ilmuwan melakukan observasi atas berbagai data atau fakta tertentu, kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil observasi atau fakta tersebut. Rumusan hipotesis tersebut merupakan sebuah bentuk penalaran induktif. Dalam hukum, penerapan hukum dalam kasus yang sama dengan kasus lain, maka kasus lain pun akan diberlakukan penerapan hukum yang sama. Alasannya, karena kedua kasus memiliki banyak kesamaan, begitu juga halnya dengan bidang penalaran hukum lain. Contoh, permisi 1. Dalam kasus A, unsur X, Y, dan Z terungkap dan penggugat menang. Permisi 2.
Dalam kasus B, unsur X, Y, dan Z terungkap dan penggugat menang. Permisi 3. Dalam kasus C, unsur X, Y, dan Z terungkap dan penggugat menang. Konkludasi dalam semua kasus ketika unsur X, Y, dan Z terungkap, penggugat seharusnya menang. Bentuk penalaran lain selain induksi adalah penalaran deduksi dengan mengikuti definisi Aristoteles menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Bentuk penalaran lain selain induksi adalah penalaran deduksi dengan mengikuti definisi Aristoteles menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Menurut Soekaditjo, dalam buku Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif merumuskan silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dalam proposisi universal sebagai premisi. Kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premisi untuk sampai pada konklusi kesimpulan berupa proposisi universal, partikular atau singular. Contoh, premisi semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Ini mah udah anjing sil. Johan, seorang pencuri. Konklusi, Johan harus dihukum menurut hukum. Proposisi pertama dalam premisi atau semua pencuri harus dihukum menurut hukum disebut premis mayor, sementara proposisi sisi kedua dalam premisi disebut premisi minor. Jika dirumuskan dalam bentuk formulanya, maka contoh silogisme di atas dapat dirumuskan sebagai premisi sama dengan M strip P strip S strip M konklusi. Halo everyone, nama saya Vigo Levanza Maharani. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan penalaran hukum. Penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya, ide gagasan dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis, juga hanis. Dalam buku esai In Legal and Moral, filosofi menulis bahwa sifat logis merupakan sifat kuasa hukum, yang berarti bahwa dalam relasi timbal balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika. Peterson dalam artikel online-nya tentang penalaran hukum merumuskan penalaran hukum sebagai the partitular method of arguing used when applying legal rules to partitular interaction among legal persons. Thomas Burke dalam buku Reasoning Law merumuskan penalaran hukum sebagai eksklusif. Penalaran hukum diartikan sebagai cara lawyer dan hakim membicarakan hukum di ruang publik. 27 lebih lanjut, Carter dan Burke menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparsial atau partisan, legitim atau tidak, tepat atau tidak. Peter Wellgren dari Institute for Scandinavian Law dalam artikelnya tentang legal reasoning menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum. Proses mental yang bekerja dalam pengambilan 27 lebih lanjut, Carter dan Burke menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparsial atau partisan, legitim atau tidak, tepat atau tidak. Peter Wallgren dari Stockholm Institute for Scandinavian Law dalam artikelnya tentang legal reasoning menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum.
proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, intervensi atau mengevaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum. Dalam kasus-kasus konkret, penyusunan sebuah pertimbangan argumen, opini, atau pendapat hukum, tetapi semua aktivitas ini didasarkan pada cara bernalar yang tepat. Salah satu pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah apakah ada perbedaan antara penalaran pada umumnya dalam penalaran hukum? Brett Scorfish menyatakan bahwa meskipun dalam abad ini banyak pihak yang meragukan keunikan dan perbedaan penalaran hukum, sebagian pemikir justru mengkritik penalaran hukum sebagai bentuk penalaran yang pada dasarnya politis. Law is politics. 28 para pengkritik ini mengatakan bahwa dalam banyak kasus para hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum dan logika, melainkan berdasarkan visi mereka tentang apa yang secara politik betul. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jami Ahmad Maki, NIM 221010201211. Kesimpulan logika penalaran hukum dan argumentasi hukum. Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai benang merah yang menyatukan substansi pembahasan artikel ini. Kesimpulan tersebut antara lain: pertama, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak bagi para lawyer, hakim, jaksa, praktisi hukum, bahkan juga bagi para mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang meminati persoalan hukum agar mampu berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum dengan berbekal kemampuan penalaran dan argumentasi yang memadai di bidang hukum. Kebenaran dan keadilan hukum dapat ditemukan, diungkap, diuji, dan dijustifikasi. Asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum pun bisa dapat dijustifikasi di hadapan rasio manusia. Kedua, penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Maka istilah penalaran hukum sejatinya tidak menunjukkan pada bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir yang tepat dan valid. Dari logika dalam bidang hukum itu sendiri, dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian penalaran logika dalam hukum. Ketiga, terdapat dua bentuk dasar penalaran, yakni induksi dan deduksi. Agar penalaran induksi dan deduksi valid, aturan-aturan atau hukum-hukum menyimpulkan dari kedua model penalaran ini harus diperhatikan. Keempat, penalaran hukum mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif. Sekaligus dalam hukum model Iraj ini kasus memperlihatkan penerapan penalaran induksi dan deduksi dalam hukum.